Halo, selamat malam pemirsa. Program Food Estate yang diprakarsai oleh Presiden Joko Widodo digadang-gadang akan meningkatkan produksi pangan sehingga menjamin ketahanan pangan nasional. Namun faktanya banyak pelaksanaan proyek Food Estate yang mangkrak, bahkan gagal panen. Aktivis lingkungan juga menyebut proyek Food Estate ini justru merusak lingkungan. Di tengah kegagalan tersebut, pasangan Prabowo Gibran justru akan melanjutkan program Food Estate itu. Mereka masih optimis bahwa Food Estate akan berhasil menunjang ketahanan pangan nasional. Itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Prabowo Gibran andalkan Food Estate. Bersama saya, Afiani Mara. Prabowo Gibran andalkan Food Estate. Ketika calon presiden dan calon wakil presiden yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Ketiga pasangan ini pun sudah menyerahkan visi, misi dan program kerja periode 2024-2029. Visi Amin adalah Indonesia Adil Makmur untuk semua. Visi Ganjar, Mahfud MD adalah Indonesia Unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Sementara visi Prabowo Gibran adalah Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Pada program ketahanan pangan hanya pasangan Prabowo Gibran yang mengandalkan Food Estate atau lumbung pangan nasional. Adapun tanaman pada Food Estate adalah padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Target Food Estate minimal 4 juta hektar diharapkan panen pada 2029. Duet Prabowo Gibran maju tak gentar dengan program Food Estate. Saat gagasan Food Estate mulai digulirkan, Presiden Joko Widodo menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pimpinan proyek untuk kawasan Kalimantan Tengah. Joko Widodo beralasan bahwa sektor pertahanan tak hanya mengurus alat utama sistem persenjataan, tapi juga ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo menggelontorkan 108,8 triliun rupiah untuk ketahanan pangan 2024, termasuk pembangunan Food Estate. Celakanya, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran 2020 sampai dengan triwulan 3 2021, pelaksanaan Food Estate tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal. Menurut BPK, permasalahan pertama adalah perencanaan Food Estate belum berdasarkan data dan informasi yang valid, bahkan belum sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Permasalahan kedua, kegiatan survei, investigasi dan desain, ekstensifikasi dan intensifikasi Food Estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan dengan swakelola tersebut belum sesuai ketentuan. Permasalahan ketiga, lanjut BPK, penetapan lahan lokasi Food Estate yang belum sesuai ketentuan. Berdasarkan penelusuran BBC News Indonesia bersama LSM Pantau Gambut, 2 tahun berjalan di Kalteng hasilnya gagal. Perkebunan singkong seluas 600 hektar mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen. Bahkan, proyek lumbung pangan nasional di wilayah ini hanya memicu persoalan baru. Bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam. Sementara pasangan Amin dan Ganjar Mahfud tidak menyentuh Food Estate. Bahkan, kubu Ganjar Mahfud seperti disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut proyek Food Estate sebagai kejahatan lingkungan. Pasangan Amin untuk pangan salah satunya adalah revolusi agromaritim, yakni petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan petani. Terkait pangan, Ganjar Mahfud MD menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta mendukung desa mandiri pangan. Namun demikian, program pangan ketika Capres-Cawapres masih perlu diuji saat debat kandidat. Saat debat akan diketahui apakah para calon pemimpin bangsa ini menguasai atau tidak permasalahan pangan di Indonesia. Negeri yang disebut gemah ripah loh jinawi, namun masih keranjingan impor pangan.
Dan pemirsa, itu akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Prabowo Gibran andalkan food estate. Dan sudah bersama dengan saya di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi. Mas Arief, kita tahu isu ketahanan pangan ini isu yang seksi ya, penting sekali. Apalagi untuk kampanye. Apalagi untuk kampanye kan. Nah, kita tahu bahwa masing-masing pasangan calon dan calon presiden wakilnya itu memiliki program kerja soal isu ketahanan pangan. Tapi yang kita bahas hari ini adalah soal food estate yang ternyata akan diteruskan oleh Prabowo Gibran. Prabowo wajar karena memang dia salah satu komandan dalam proyek itu. Gibran pun meneruskan proyek ayahnya gitu. Dengan berbagai macam kritik, termasuk soal lingkungan, gagal panen dan lain-lain. Apa masih perlu proyek ini dilanjutkan, Mas Arief? Afi, hal-hal yang terkait sama intensifikasi, ekstensifikasi lahan, lalu peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan jumlah produksi, itu merupakan isu yang tidak boleh setengah-setengah. Begitu kita komit, itu merupakan sebuah proses yang harus dikawal dari mulai politik anggaran sampai eksekusinya. Sehingga apapun yang kita hadapi ini, kalau misalnya gagal, dan gagalnya itu merupakan karena beberapa hal yang di luar kemampuan kita, itu merupakan suatu hal yang terus harus diperjuangkan. Jadi ide food estate itu bukan ide yang buruk. Tetapi kalau misalnya perencanaannya buruk, eksekusinya buruk, evaluasinya buruk, itu yang pada akhirnya harus kita lihat. Seberapa jauh hal tersebut harus kita ganti siapa yang memimpin, kita evaluasi, kalaupun ada yang melakukan tindak kecurangan atau tindak pidana atau korupsi, itu yang merupakan harus kita mintakan pertanggungjawabannya. Jadi sekali lagi eksekusinya atau bahkan kita urut sampai belakang perencanaannya seberapa jauh itu. Karena idenya sebenarnya ide mulia, kan kita tidak bisa menjadikan negara ini sebagai negara yang tergantung dengan impor. Jadi salah satu hal yang kita harus lakukan adalah intensifikasi sama ekstensifikasi lahan. Nah, Mas, ketika kemudian mungkin juga berkaitan dengan tahun politik, sempat juga PDIP bahkan sekjennya mengatakan bahwa sudah gagal, ini juga sebuah kejahatan lingkungan. Untuk jelasnya kita simak dulu, Mas Ardo dan juga pemirsa, statement dari sekjen PDIP berikut ini. Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Kata yang dipilih kejahatan lingkungan itu apa ya, cukup keras gitu. Nah, entah apakah kemudian berkaitan dengan tahun politik atau ternyata PDIP memiliki data memang program ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Bagaimana Mas Arief melihat apakah kemudian mengapa tetap ada saja kandidat yang mencoba meneruskan program ini? Ya, ekspresi bahwa itu kejahatan lingkungan seharusnya bisa di follow up ya. Bahwa apabila itu memang merupakan sebuah proses yang penuh atau syarat dengan kejahatan, dari mulai bad planning atau bahkan ada korupsi di tengah-tengahnya, itu memang menjadi suatu hal yang menjadi PR. Khususnya PR yang menuduhkan bahwa itu merupakan kejahatan lingkungan. Namun salah satu hal yang memang kita harus lihat adalah semangat dari food estate ini adalah semangat yang baik. Namun kita memang harus komit gitu. Dan kalau misalnya kita merasa bahwa ini merupakan sebuah program yang bagus, janganlah komitmen itu menjadi komitmen yang lip service saja. Karena yang namanya food estate, peningkatan kesejahteraan petani itu adalah suatu hal yang real. Dan kalau kita lihat negara-negara maju seperti Amerika Serikat, mereka mengalokasikan subsidi terhadap petani itu sampai $20 miliar per tahun. Berarti secara serius mereka melakukan itu. Dan Uni Eropa itu bahkan dari tahun 2010 sampai 2023 itu peningkatan subsidi buat petani dalam bentuk dana operasi atau dana penggarapan, harga dasar, pupuk, benih, itu mereka mengalokasikan antara 47 sampai 55 miliar dolar sampai tahun 2023 ini per tahun. Jadi kalau kita sekarang para politisi ini mencoba untuk menjadikan ini sebagai sebuah upaya politik untuk mendapatkan vote,
saya jamin ini akan menjadi sebuah upaya yang sia-sia. Food estate yang akan mangkrak, yang akan gagal, akan terdapat, akan kita temukan di mana-mana. Tetapi kalau mereka nanti menjadi sebuah kekuatan yang penuh dengan komitmen, saya yakin kita akan mendapatkan kita akan memetik buah yang manis pada waktunya. Ya, Mas Arief, kita boleh simak dulu salah satu juga yang dikhawatirkan bukan hanya gagal panen, tapi bagaimana ketika eksekusi program food estate ini malah berakibat terhadap bencana alam. Ada satu kritik yang disampaikan oleh Walhi, kita simak bersama. Ya, menurut kami kegiatan food estate singkong di Gunung Mas itu sudah berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah. Sehingga proyek ini harusnya dihentikan oleh pemerintah dan melakukan evaluasi menyeluruh seperti itu. Bukan hanya terkait dengan dugaan pelanggaran hukum undang-undang kehutanan ataupun undang-undang lingkungan hidup, tapi juga terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan dari pelaksanaan proyek food estate ini, karena ada APBN yang digunakan dalam pelaksanaan proyek food estate ini yang dijalankan tidak sesuai dengan aturan seperti itu. Baik, selain kemudian isu hukumnya yang disoroti juga bencana alam yang terjadi salah satunya di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Mas Arief. Ini kan juga berkaitan dengan climate change. Bagaimana harusnya ketiga kandidat ini bukan hanya lip service, kita akan sejahterakan petani dan lain-lain. Toh buktinya petani juga banyak menjerit soal isu pupuk dan alat pertanian dan lain gitu. Bagaimana para kandidat ini bisa mengemas ini dengan lebih baik, Mas Arief? Kalau Prabowo dan Gibran melempar isu soal food estate, Amin melempar isu tentang bagaimana nanti pemerintah akan mengatur tata niaga sehingga petani hanya fokus pada produksi. Lalu Ganjar dan Mahfud mereka menjadikan lingkungan sebagai salah satu hal yang menjadi tagline mereka, di mana mereka menempatkan lestari di belakangnya. Jadi saya melihat tiga-tiganya ini menjadikan isu lingkungan, petani, nelayan sebagai salah satu fokus dari mereka. Masalahnya mereka ini kan belum. Dan pada akhirnya kita nantikan seberapa jauh pada akhirnya mereka akan mengeksekusi. Tetapi salah satu hal yang bisa kita lihat dahulu adalah kalau mereka bisa saja menjanjikan, memperlihatkan atau mengilustrasikan satu angka yang akan mereka komit untuk pada akhirnya kita bisa lihat berapa angka tersebut dan kita bandingkan dengan pemerintah-pemerintahan sebelumnya, itu merupakan salah satu hal yang sudah cukup buat kita untuk memperlihatkan keberpihakan mereka sejauh apa. Karena yang namanya keberpihakan politik itu, Afi, biasanya kita bisa lihat tidak jauh-jauh dari anggarannya berapa gitu ya. Karena petani itu nggak cukup dikasih janji, nggak cukup dikasih kasih sayang dan perhatian, tetapi juga harus ada anggaran yang mendukung itu yang mendukung. Karena bukan apa-apa, yang namanya petani itu dan nelayan khususnya itu nggak bisa jauh-jauh dari subsidi, insentif dan proteksi. Hal itu saja sebenarnya yang menjadi pegangan ya. Kalau kita memang tidak bisa memberikan hal tersebut, artinya itu akan jadi lip service. Dan seperti kita berkaca pada apa yang dilakukan oleh negara-negara maju sekalipun, subsidi kepada petani tetap dilakukan. Jadi itu yang pada akhirnya sekarang menjadi salah satu fakta adalah misalnya kedelai. Kita adalah bangsa yang mengkonsumsi kedelai dengan jumlah yang amat sangat besar. Tapi apa yang terjadi? Jumlah petani kedelai itu sekarang tinggal 1/10 dari apa yang kita hadapi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi makin lama makin orang tidak mau menanam kedelai, sementara kita terlena sama impor. Dan itu yang pada akhirnya kita dapati terus-menerus kalau kita tidak komit pada subsidi, insentif dan proteksi. Oke, Mas Arief. Kita harus jeda dulu, nanti kita juga akan bahas lebih jauh ketika ketiga pasangan ini memiliki program masing-masing yang diunggulkan soal ketahanan pangan, sejauh mana isu ini ternyata juga signifikan mendulang suara dan dukungan, terutama dari anak muda. Tetaplah bersama kami. Estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional. Kalau enggak kita impor terus dan
berbahaya karena negara-negara produsen pun pada satu titik tertentu akibat El Nino, akibat krisis pangan global akan tidak mengekspor barang ke kita. Ya itu bicara soal ada negara-negara yang juga mulai menjaga gitu hasil panen mereka untuk kebutuhan atau kepentingan nasional mereka masing-masing. Memang ketika Pak Sarif katakan bahwa food estate ini sebenarnya niatannya baik gitu, tapi bagaimana dengan eksekusinya? Kalau tadi Mas Sarif katakan bahwa yang harus dilakukan adalah insentif, kemudian subsidi dan proteksi, justru jeritannya petani hari ini adalah tiga hal itu, Mas. Apalagi soal mafia pangan, mafia import dan lain. Jadi bagaimana ini mengemas ini huru ke hilir sehingga nggak cuma jadi jargon dan kampanye politik aja. Pemerintah ini sudah mencoba ya untuk memperlihatkan bahwa keberpihakan mereka pada petani itu serius. Pemerintah sadar bahwa yang namanya petani sebagian besar adalah petani yang tidak memiliki lahan. Jadi mereka selain mereka butuh beli beras dan harga beras itu juga tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu rendah rugi petaninya, terlalu tinggi mereka beli berasnya juga susah. Jadi itu merupakan salah satu hal yang diperhatikan pemerintah misalnya lewat BLT, bantuan beras, bahkan itu diberikan kepada orang miskin, di dalamnya juga ada petani juga dilakukan. Namun beberapa aspek seperti subsidi pupuk itu merupakan salah satu hal juga cukup krusial dan belum bisa tertangani secara 100% di Indonesia. Dan ini yang pada akhirnya harus tercermin dalam angka yang pada akhirnya mau diungkapkan oleh para kandidat sekarang. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies bisa menyebutkan satu angka saja yang pada dasarnya mencerminkan bahwa kita akan komit untuk memberikan proteksi, memberikan insentif, dan memberikan subsidi tentu untuk para petani. Saya pikir itu merupakan salah satu ilustrasi yang sangat baik untuk bisa kita bayangkan kehidupan pertanian kita atau agro maritim kita seperti apa di masa mendatang. Dan yang cukup penting juga, Afi, adalah food estate itu tidak bisa menjadi salah satu proyek yang hanya didukung oleh pemerintah saja atau hanya pemerintah pusat saja gitu ya. Itu harus melibatkan pemerintah daerah. Seberapa jauh sekarang pemerintah daerah berpartisipasi untuk melakukan land clearing di sana? Maksudnya alokasi lahan yang tidak bermasalah di sana. Yang paling mengerti karakteristik orang di daerahnya adalah pemerintah daerahnya. Dan seharusnya itu bukan menjadi pemerintah pusat. Dan ada satu faktor lagi, seberapa jauh swasta juga ikut terlibat. Dan semuanya ini jangan menjadi bagian dari APBN murni saja seharusnya untuk food estate. Dan saya yakin ada beberapa tempat di Indonesia, misalnya di Papua, itu ada beberapa keterlibatan swasta yang bisa jadi contoh. Jadi hal-hal yang pada dasarnya merupakan kerjasama atau kerja bersama dengan berbagai macam pihak, itu merupakan salah satu hal yang harus digalakkan. Oke, baik. Mas Sarif, kita harus jeda kembali. Nanti seperti apa tanggapan dari netizen soal isu yang kita bicarakan pada malam hari ini, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, ini kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di aplikasi XF Metro TV. Program Food Estate banyak yang mangkrak, apakah program ini masih relevan untuk dilanjutkan? Jadi Mas Arief, 83% netizen mengatakan tidak perlu dilanjutkan karena sudah tidak relevan. Tapi ada 17% mengatakan iya, dilanjutkan saja. Baik, ada tanggapan dari netizen yang akan kita bacakan dari Joni Giting 20. Warga sekitar area Food Estate sebelumnya sudah mengingatkan kepada pemerintah bahwa daerah itu Bebatuan tidak cocok untuk dijadikan proyek. Terlalu dipaksakan dengan dalih ketahanan pangan. Endingnya apa yang dibilang rakyat terbukti. Nah ini sama dengan tadi yang Mas Arief katakan. Bagaimana kemudian masyarakat diajak berdialog, pemerintah daerah yang lebih mengenal karakter dari lahannya, termasuk juga karakter dari warganya gitu. Jika ternyata memang ini perlu diteruskan atau tidak, faktor apa yang perlu dipertimbangkan supaya kemudian tidak hanya manis di atas kertas, Mas. Kita juga mau para petani kita sejahtera, bahagia gitu. Betul. Salah satu hal yang pada akhirnya bisa kita jadikan modal untuk jalan terus adalah seberapa jauh teknologi yang pada dasarnya cukup untuk bisa memulai dan mempertahankan ide ini bisa kita temukan dan kita bisa implementasikan. Karena teknologi itu kadang-kadang yang pada akhirnya bisa menjawab banyak sekali tantangan lahan atau tantangan alam yang ada di sekitarnya. Dan itu yang kita perlukan. Apakah teknologi-teknologi yang pas itu sudah kita temukan apa belum? Apakah proses yang pada dasarnya cukup baik yang kita bisa pertahankan atau kita lanjutkan di sana sudah kita jaga
terjaga apa belum. Dan itu merupakan salah satu hal yang cukup bisa menjadi tantangan kita. Karena apabila sebuah tempat itu dipaksakan, dari awal saja perencanaannya sudah cacat, maka dan ditambah lagi teknologinya nggak kita temukan. Saya pikir itu merupakan resep gagal yang pertama dan yang paling mutakhir untuk bisa kita lakukan. Mas Arief, apakah kemudian isu ini, karena sebentar lagi juga masuk kampanye, isu ini menjadi isu yang cukup seksi untuk mendulang suara dan dukungan dari publik, Mas Arief? Saya sih berharap yang namanya petani atau masyarakat pertanian, nelayan itu belajar dari apa yang sudah mereka lalui selama 10 atau 15 tahun ke belakang. Mereka harus sudah mulai mengenal apa saja yang pada dasarnya menjadi komitmen politisi gitu ya. Itu yang pada akhirnya harus mereka exercise dalam hal misalnya nanti kita melihat bagaimana platform-platform ekonomi mereka gitu ya. Misalnya ada seorang atau satu pasang kandidat yang tidak pernah mengilustrasikan berapa jumlah budget yang akan digelontorkan buat petani dan nelayan, nggak usah dipilih. Gitu. Jadi kalau cuman programnya aja terus nggak kemudian terlihat dari anggarannya, sepertinya nggak mungkin gitu ya. Jadi kemudian belajar dari pengalaman, kita doakan bahwa memang ada perhatian besar dari para kandidat ini untuk kesejahteraan petani Indonesia. Baik, Mas Arief, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Have a nice weekend. Bye-bye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.